Oke, pertanyaannya, gimana cara bikin pacar gue terbuka supaya gue tahu pacar gue nggak kayak mantan gue? Mantan lu jelek banget berarti ya pasti ya. Oke, begini. Gue cuman kasih satu strategi ya. Dan ini lo orang harus denger baik-baik, catat baik-baik gitu loh. Ini cewek yang nanya kan ya, nanya ke cowok gitu. Punya pacar, bagaimana caranya supaya dia bisa ngorek pacar ini ya, cowoknya nih, supaya nggak sama nih kayak mantannya gitu loh. Nomor 1, jangan pernah ceritakan mantan lu bla 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 langsung ke depan cowok lu. Kenapa? Cowok itu nggak mau ngalah. Cowok itu pride-nya tinggi. Cowok itu gengsinya gede. Kalau lu ngomong begini, sayang, dulu tuh mantan aku nggak pernah mau jemput aku. Wow, pasti dia jemput lu. Pasti, pasti. Kalau lu udah ngomong kayak gitu, pasti. Tapi lu tanyanya dibalik. Sayang, misalnya lu tinggal di Tangerang, terus kerjanya di Jakarta Timur gitu. Sayang, aku kerja di Jakarta Timur, nggak ada yang jemput. Kamu bisa nggak jemput aku? Lihat jawabannya apa gitu loh. Lihat jawabannya apa, dia mau nggak jemput lu? Kalau ternyata, aduh kamu bisa nggak naik taksi online aja gitu loh, atau naik busway aja, soalnya aku ada kerjaan nih. Ya udah, lu udah tahu jawabannya gitu loh. Dan itu berlanjut terus. Emang dia nggak mau jemput lu, kenapa? Cintaku berarti ongkos. Ya lu udah tahu jawabannya. Jadi lu jangan ceritain kejelekan mantan lu dulu di depan cowok baru lu. Kenapa? Karena cowok baru lu itu pasti nggak akan mau ngalah dan pasti akan mau terlihat lebih hebat dibanding mantan lu. Gengsi bro, gitu loh. Maksudnya gengsi banget. Dia pasti gengsi, dia nggak mau gitu loh. Jadi kayak contoh nih, kayak dulu nih. Mami nanya sama gua gitu loh. Berarti ini triknya mami ya? Iya, ini triknya mami, hebat ya. Beb, kalau kamu nanti kalau misalnya pas nikah ternyata kita nggak punya anak gimana gitu loh. Ya nggak apa-apa, gue bilang emang kenapa? Ini nikmatin aja berdua gitu loh. Ya kan gue nggak tahu apa yang mantan dia udah nanya ke dia kan, yang dia udah tanyain ke mantan dia kan, gue nggak tahu. I have no idea sama sekali. Dan jawaban dari gue adalah jawaban yang jujur yang dia tanyain ke gue. Abis itu baru dicocokin sama mantannya. Terus gue nanya, emangnya kenapa? Oh enggak, dulu waktu aku tanyain sama mantan aku, dia nggak mau. Kalau misalnya memang nggak bisa punya anak ya putus aja. Nah kan baru kelihatan jawabannya. Oh beda nih ternyata nih, ini murni jawaban gue, bukan jawaban. Coba kalau mami nanya gini, Beb tahu nggak sih dulu aku punya mantan ya, masa dia bilang kalau misalkan akunya mandul terus kita putus aja. Kalau kamu gimana? Gue berani garansi, gue berani garansi kalau cowok lu sekarang pasti bilang, loh kok begitu sih? Ya nggak apa-apa dong sayang, kan nikah itu bukan hanya untuk punya anak. Udah pasti lu digituin. Udah pasti, karena cowok lu mau terlihat lebih superior daripada mantan lu. Itu gengsi. Trik nanyanya itu yang diganti gitu loh. Jangan ceritain dulu mantan gua begini, kalau lu gimana? Jangan begitu, dibalik. Jangan bawa-bawa embel-embel mantan dulu. Lu korek dia dengan cara lu tanya dia dulu. Kayak dulu mami nanya gue, nanti kalau kita udah nikah, kamu maunya itu punya istri yang wanita karir atau ibu rumah tangga? Nah, gue jawab dong, ibu rumah tangga. Kenapa? Karena bla 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 bla. Baru dia cocokin sama jawaban mantannya. Kalau mantan aku dulu pengennya aku jadi wanita karir, karena lu goblok banget udah sekolah capek-capek jadi masa nggak digunain. Jawabannya begitu. Oh ya, gue baru tahu gitu loh. Ternyata cukup signifikan ya perbedaannya antara gue dan mantan dia. Baru ketahuan gitu loh. Lu baru bisa bandingin. Jadi tips dari gue cuma satu, lu jangan bawa-bawa embel-embel mantan lu dulu gimana, abis itu lu tanya kalau kamu bagaimana. Jangan begitu cara nanyanya. Itu cara nanya yang paling primitif. Itu cara tanya yang paling salah gitu loh. Paling tua dan paling sering orang lakukan itu salah. Makanya kelihatan ketika pas pacaran, si cewek ngeliat cowoknya nih, gila pacar gue mau beda banget dari mantan gue. Enggak, salah. Lu sebenarnya salah nanya doang. Lu salah cara nanyanya gitu loh. Jadi kelihatannya cowok lu yang sekarang itu literally berbeda jauh daripada mantan lu. Padahal itu semua hanya di kata-kata saja, bukan di perbuatannya, bukan perbuatan aslinya demikian gitu. Itulah cukup jelas kayaknya. Kamu mau nambahin nggak? Kayaknya kalau nggak perlu, kayaknya kamu seru banget dari tadi maksud kamu ketawa-tawa. Kalau nggak perlu ngasih tau, oh ya salah mantan gue dulu kayak gitu ya nggak apa-apa, itu beda-beda inilah ya. Kalau misalnya aku sama papi sih emang kita terbuka soal mantan karena
buat jadi bahan pembelajaran. Dari sana Ya. aku jadi tahu oh yang dia nggak suka tuh kayak gimana. Dan jangan lakuin itu. Iya, jangan lakuin itu. Gitu. Tapi yang menurut aku yang perlu di highlight adalah kalau memang kalian punya masa lalu yang gak bagus sama mantan, ya iyalah ya, kalau nggak kan nggak jadi mantan. Itu sebelum kalian mau mulai ke pacar yang baru, kalau bisa tuh maksudnya jangan bawa-bawa perasaan yang dulu gitu loh. Maksudnya jangan trauma-trauma yang dulu tuh jangan dibawa ke pacar yang sekarang dan dianggapnya tuh pacar yang sekarang pun bakal kayak gitu. Menurut aku itu nggak fair gitu loh, karena ya orangnya kan beda gitu kan. Ya kalau misalnya kayak misalnya nih gini nih, dulu papi pernah kayak pas Aku yang ceritain. Jadi gue itu pernah punya trauma. Gue itu nggak pernah memberikan cewek itu seikat bunga yang hidup gitu loh, nggak pernah gitu loh. Pada akhirnya waktu itu gue berikan pertama kalinya kepada mantan gue itu, gak digubris men, taruh aja di situ. Wah gila, gue kecewa banget, udah belinya mahal banget kan ya, bunga-bunga hidup ya mahal banget gitu kan. Itu membekas di hati gue dan itu menjadi luka dalam buat gue gitu loh, butiran debu. Jadi kayak itu bikin gue trauma gitu loh, sehingga gue punya pemikiran bahwa adalah gue nggak mau lah gue ngasih bunga-bunga hidup gitu lagi lah ke cewek gitu loh, karena nggak dihargain gitu. Tapi apakah gue harus memperlakukan mami sebagai pacar baru gue dengan cara yang sama? Itu salah di gue nggak boleh membawa trauma gue sama dia, karena ketika gue berikan itu sama dia, walaupun bukan yang pertama lagi, tapi ini kan yang pertama buat dia gitu loh, dan responnya pun pasti berbeda. Belum tentu sama. Iya, belum tentu sama. Bisa jadi yang nggak suka bunga juga emang. Iya, ngerti, tapi pasti lebih di-appreciate lah gitu loh, karena kan pacar baru. Kalau udah lama ceritanya beda. Jadi pada waktu itu ya akhirnya ketika kita diskusi masalah ini ya gue setuju, gue yang punya pandangan yang salah. Kalau gue orangnya, kalau dia koreksi gue merasa gue salah, gue mau berubah orangnya gitu loh, nggak keras kepala gitu loh. Ya jadi kayak ya gue berubah gitu, dan akhirnya ya gue berikan itu sama dia, dan respon dia luar biasa gitu, yang bikin gue senang juga menghilangkan trauma gue. Iya ya, memang ceweknya aja yang brengsek ya gitu loh, maksudnya bukan semua cewek kayak begitu gitu loh, beda cewek beda hasil gitu loh, maksudnya ya itu sih yang ini Ya, jangan bawa trauma masa lalu kepada pacar lo yang sekarang dan ngejudge pacar lo yang sekarang akan gituin lo juga gitu. Jangan, nggak semua orang sama kayak gitu, bahkan semua orang tuh berbeda. Walaupun mungkin bisa jadi sama-sama nggak suka bunga misalnya kayak gitu, tapi menurut aku ya itu kalau misalnya kalian takut misalnya gitu, ya tanyain aja mendingan gitu sih. Menurut aku kayak mau kasih hadiah apa segala macam, ya coba kitanya jadi detektif aja, maksudnya kayak cari tahu pernah nggak dikasih bunga, atau bisa kayak suka nggak dikasih bunga kayak gitu. Misalnya lagi jalan, bunga kayak gini bagus gak, kamu suka nggak, ya itu kan bisa tanya dulu. Kalau kalian nggak mau sakit hati dulu gitu ya, maksudnya mau berhati-hati boleh, tapi kalau langsung ngejudge itu kan jangan gitu. Maksudnya kayak banyak trik lah untuk cari tahu kayak gitu. Jadi menurut aku bisa di Pacaran yang terbaik itu adalah pacaran yang memainkan peran sebagai detektif. Itu pacaran terbaik. Saling menguji, saling bertanya, saling memperhatikan hal-hal yang kecil, sehingga lu kenal pasangan lu tuh siapa sebenarnya. Dan ketika udah ketahuan hasilnya, silakan putuskan mau dilanjutkan ke jenjang pernikahan atau mau disudahin. Tor ngamuk. Gitu. Jadi itu yang terjadi. Kalau menurut kita sih begitu. Jadi itu jawabannya. Mau diterima silakan, nggak bisa diterima atau punya solusi lain boleh silakan gitu. Kalau kita sih caranya begitu. Jadi ingat, yang harus di-highlight, jangan bawa-bawa nama mantan terlebih dahulu untuk menceritakan sesuatu hal, tapi tanya dulu pasangan lu bagaimana pendapat dia, baru lu cocokkan sendiri dengan perlakuan mantan lu waktu dulu pacaran sama lu. Itu jawabannya. Bye bye. Okay.